Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan lote pakai bakwan. Makan goreng pisang pakai kopi. Terima kasih saya haturkan kepada kawan-kawan. Izinkan saya berbagi dan menginspirasi. Alhamdulillah kritik. Jadi sebelum kita mulai, kita sedikit ya. Oh, ini foto saya ya. Kenapa disebut budaya positif? Karena dia merupakan sebuah kebiasaan, sebuah nilai-nilai yang kita percayai untuk dapat mengarahkan kita kepada perubahan yang lebih baik. Pasti arahnya, karena dia positif itu arahnya terus progresnya yang lebih baik. Jadi ada sekitar 8 konsep pada modul budaya positif ini, yaitu terdiri dari perubahan paradigma belajar, ada disiplin positif. Selanjutnya perubahan paradigma belajar. Namanya perubahan ya teman-teman, Bapak Ibu guru yang berbahagia. Berarti kita menginginkan sebuah perubahan ini dari yang belum baik mungkin, atau belum sempurna, atau belum sesuai, atau belum runtut, ke arah yang lebih baik, lebih runtut, lebih sempurna, sesuai dengan yang kita inginkan supaya tercapainya tujuan pendidikan. Nah, jadi pembelajaran paradigma baru itu sekarang dirancang dengan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin beberapa dari kita sudah pernah mendengar atau bahkan sudah melakukan, namun kita belum menemukan kata yang tepat tentang apa yang kita kerjakan di kelas. Jadi sebenarnya kita sudah melakukan, atau jadi disiplin sama-sama sudah kita ketahui itu berasal dari kata disiplina, artinya belajar. Jadi disiplin di sini mengacu pada disiplin diri kita, disiplin diri anak-anak. Itu yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang akan dilakukannya, apa yang akan kita lakukan, apa yang anak-anak atau siswa kita lakukan, yang berdasarkan nilai-nilai yang kita yakini. Contoh misalnya bangun pagi pukul 5. Disiplin positif ini dia adalah salah satu cara penerapannya. Kenapa dia disebut disiplin positif? Penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran. Jadi disiplin ini memang disiplin positif ini tujuannya adalah untuk istilahnya apa ya? Mencetuskan kesadaran dari dalam diri kita dan siswa-siswa kita untuk melaksanakan kedisiplinan itu memang dari dalam diri. Tujuan kita itu menciptakan siswa yang memiliki disiplin diri sehingga perilaku mereka mengacu pada nilai-nilai kebaikan universal. Apa itu nanti kita bahas setelah ini. Dan memiliki motivasi intrinsik itu tadi yang berasal dari dalam diri sendiri. Nilai kebaikan. Nah, kita tahu misalnya bagaimana sikap si A, baik bu. Si B itu gimana sih orangnya, baik bu. Seperti apa? Baiknya tuh yang baik seperti apa? Jadi ada beberapa nilai-nilai yang kita percayai secara universal yang tidak memandang latar belakang ras, agama, pekerjaan, yang diterima sebagai sesuatu yang universal. Nilai-nilai kebaikan ini adalah nilai-nilai yang disepakati bersama ya Bapak Ibu, dan dijadikan sebagai fondasi kita dalam berperilaku. Baiknya itu yang seperti apa? Karena baik itu terlalu umum untuk disebutkan. Jadi nanti kita turunkan lagi kebaikan itu seperti apa. Dan nilai-nilai kebaikan itu juga termasuk tujuan mulia kita yang ingin kita capai. Pertama dari institusi dari pemerintah kita sendiri, dari Kemendikbud, yang menerapkan nilai-nilai kebaikan berupa profil pelajar Pancasila yang sedang sangat digadang-gadangkan, yang tagline-nya di mana-mana saat ini sebagai tagline kurikulum merdeka ya, yang terdiri dari beriman dan bertakwa kepada Tuhan, bernama kritis, mandiri, peran mulia, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Nah ini bahwa kita sepakati bahwa benar ya, dapat dipercaya itu nilai kebaikan loh. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Bahwa toleransi itu juga nilai kebaikan.
Tapi di sini tidak ada ditulis baik seperti itu ya, karena baik itu sifatnya terlalu general. Ternyata menurut penelitian ada kebutuhan dasar memang sudah alami, memang dibutuhkan, maksudnya tidak bisa kita, oh kamu tidak boleh gitu, kamu tidak boleh seperti ini, tidak bisa, itu kebutuhan. Jadi memang harus kita berikan atau kita beri jalan untuk disalurkan. Apa saja kebutuhannya? Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia yang esensial. Yang pertama itu adalah pastinya kebutuhan bertahan hidup. Apa tuh yang bertahan hidup, Bu? Lapar, makan. Ngantuk, tidur. Selanjutnya kebutuhan akan kasih sayang yang terasa diterima. Waduh, ini agak berat juga ya. Padahal sebenarnya simpel aja. Kita ingin didengar, ingin disenyumin, terus ditanya, senang gak ya? Selanjutnya kebutuhan akan kesenangan. Have fun tadi itu. Kita pasti ada rasa jenuh, ada rasa bosan, ingin sesuatu yang baru, ingin bermain. Tuhan akan kekuasaan. Artinya apa? Kita ingin didengar. Kita ingin seperti contohnya saat ini, saya ingin Bapak Ibu memperhatikan saya, gitu kan. Saya juga ingin berbagi sebagai saya di depan ingin kasih tahu, nah, begini loh rupanya Bapak Ibu. Nah, betul nggak ya? Kita ini kita diskusikan. Keinginan untuk memimpin, keinginan untuk dilihat, selanjutnya kebebasan leadernya. Jadi kita nggak bisa juga terlalu dikekang dalam suatu cangkang terlalu ya. Kita membutuhkan sebuah kebebasan di mana mungkin kita keluar dari rutinitas, anak-anak kita keluarkan dari rutinitas dia yang mungkin saat jenuh, mungkin di satu waktu sedang belajar di kelas itu udah kurang kondusif, mungkin bisa kita bawa keluar. Ya, motivasi itu kan sebuah dorongan dari dalam diri kita untuk berbuat sesuatu. Jadi secara umum motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama ini untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Contohnya misalnya dia datang tepat waktu hanya karena nggak pengen dinyanyiin sama guru kelasnya. Nah ini kebalikannya, dia melakukan sesuatu supaya ada penghargaan, ada imbalan. Ya nggak jauh-jauh lah dari siswa kita ya. Nah, kalau cepat selesai boleh dulu main. Nah, itu motivasi yang berasal dari dalam diri anak, di mana dalam anak dan dalam diri kita sebagai manusia, di mana memang kita merasa kita menghargai diri kita bahwa kita layak, kita patut melaksanakan itu karena kita memang pantas, yakin kita dengan akibatnya apa yang akan kita dapatkan dari pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan. Kita teori, teori hukuman, teori konsekuensi dan restitusi. Nah, kalau teori hukuman bisa kita memberikan hukuman kepada siswa kita atau anak-anak kita, itu spontanitas. Misalnya datang anak, kalau duduk lagi ngaji, anak datang terlambat. Satu maaf saya terlambat, terlambat terus kamu nih. Tunggu sama, bisa WC. Dia tiba-tiba, tidak terencana, spontanitas yang mengagetkan anak itu sendiri. Bersifat searah. Kenapa? Karena kita langsung menjudge. Bersihkan toilet, kita langsung memberi perintah tanpa mendengarkan anak. Rata-rata, hampir semua itu menciptakan ketakutan bagi anak-anak kita. Jadi kalau konsekuensi ini terencana, maksudnya begini, anak datang, dia terlambat, misalnya lagi ujian ya, dia datang terlambat, sampai tunggu, sama Diana, jam berapa ini? Ya bisa apa? Mengapa kamu terlambat? Bla bla bla, kan? Dia dapat konsekuensi. Apa konsekuensinya? Dia kekurangan jam untuk mengerjakan ujian itu tadi. Itu namanya konsekuensi. Kita kasih pilihan, ya. Jadi kita kasih pilihan. Anak-anak ini semua yang dia lakukan, segala hal yang negatif itu mereka lakukan, itu terjadi karena bisa saja salah satu kebutuhannya, yang kebutuhan dasar 5 tadi kurang terpenuhi. Bosan misalnya di kelas, jadinya gak teman, ya kan? Kurang dia waktu belajar di rumah, kurang istilah segala macam. Akhirnya dia di kelas. Jadi kita kasih teori restitusi itu pilihan, kita tanya dulu penyebabnya.
Mengapa begini didengarkan? Kita kasih pilihan, kita kasih penguatan bahwa segala sesuatu yang negatif yang mereka lakukan wajar, selagi itu tidak mengarah ke kriminalitas. Apa yang akan kita lakukan? Kita arahkan dia ke tanggung jawab. Jadi gimana kita memperbaikinya supaya hal ini gak terjadi lagi? Jadi posisi kontrol itu ada 5. Yang pertama sebagai penghukum. Yang kedua itu sebagai pemberi atau pembuat rasa bersalah. Yang ketiga itu kita sebagai teman posisinya. Yang keempat itu kita sebagai pemantau aja, nggak jauh, mengingatkan. Yang terakhir kita sebagai manajer, paling mendekati ke yang terbaik untuk menyelesaikan atau posisi kontrol kita terhadap anak kita itu adalah posisi manajer. Kita lihat perbedaannya. Dari satu kasus yang sama kita lihat bagaimana contohnya kita sebagai penghukum. Nah itu tadi contohnya, anak aku saya terlambat, lo nggak bisa. Yang kapan kamu nggak terlambat dan mulai belajar dan mulai ngaji lokotan merah. Nah, misalnya sebagai pembuat rasa bersalah, ada setingkat di atas penghukum lah ya, tapi masih dalam konteks negatif. Anak datang, beberapa kali bilang, lambat juga kamu, sedih aku nengoknya. Justru hal seperti ini kalau anak itu masuk ke dalam hatinya, dia akan tertekan. Selanjutnya itu dalam posisi teman. Memang kalau untuk posisi teman ini, menurut saya pengalaman pribadi dengan siswa selama ini banyak juga di sini letaknya. Suka kamu nih gimana nih? Kok enggak baik ya? Nah, berat kamu ini cepat kalau kamu misalnya enggak ada yang ngantar, gimana caranya? Kalau rasanya enggak bisa berjalan kaki dekat gitu, berangkat lebih cepat. Lebih kayak kita ngomong sama teman, agak lebih menyamankan bagi anak. Selanjutnya posisi pemantau, artinya gini, anak itu kan saya datang terlambat, lapor gitu kan? Ya, udah tahu kan? Konsekuensinya nih terlambat. Ya bu, berarti saya mungkin beristirahat. Kita tahu aja. Ibaratnya kita cuma mengingatkan aja sifatnya. Manajer, ya itu tadi masih berhubungan dengan teori restitusi bahwa fokusnya adalah kita menggali dulu perasaan anak tuh. Tahu kan nak bahwa ini kurang tepat yang kamu lakukan, tidak benar, bisa mengganggu kawan dan lain-lain. Gimana kita bisa memperbaiki ini ya? Satu, kita pakai ini, nada ini kita aja sama-sama ya. 1, 2, 3. Maju ke depan, sambil tersenyum. Mundur ke belakang, sambil tertawa. Mengapa kok keyakinan kelas namanya nggak peraturan aja? Kan gampang, tidak boleh datang terlambat atau datang tepat waktu pukul 7. Mengapa dia tidak peraturan namanya, tapi keyakinan? Karena teman-teman, keyakinan itu adalah sesuatu yang berasal itu tadi dari dalam diri kita yang disadari, dari dalam diri anak-anak. Kalau dia sadar, kalau dia harus datang ke sekolah itu tepat waktu, bukan karena peraturan di dinding kelasnya 6B datang sebelum jam 7. Jadi ciri khas keyakinan kelas ini dulu atau sebelum ini kita kenal dengan kesepakatan kelas. Namun seiring waktu mungkin ada beberapa perubahan literasi yang menguatkan arti dari sebuah kata-kata itu jadi keyakinan. Yang tadi cuma hanya sekedar sepakat. Sepakat nak? Cocok? Oke bu. Jadi sebuah keyakinan. Kamu yakin? Yakin bu. Yakin kamu? Yakin tak ya bu? Nah, coba dulu tanyakan sama diri sendiri. Terus dia juga berupa pernyataannya yang universal, tidak detail seperti datang ke sekolah pukul 7 sebelum pukul 7, tidak detail dia. Selanjutnya kalimatnya harus positif, menghindari kata-kata jangan, tidak boleh dan sejenisnya. Selanjutnya dia tak banyak. Mungkin saya dalam kelas itu hanya 3, saling menghormati, bekerja keras, bertanggung jawab dan cukup.
turunannya yang banyak. Saling menghormati itu yang kayak mana? Tidak teman dengan semua teman, tidak memilih-milih. Contohnya menyelesaikan tugas tepat waktu dan lain-lain. Selanjutnya kita tetap menyesuaikan dengan kondisi kelas. Mungkin Ibu Yani membuat keyakinan kelas di kelas 5A dengan saya di kelas 6B ada perbedaannya, tergantung situasi kelas dan siswa-siswa kita. Ini melibatkan seluruhnya. Jadi nggak cuma guru aja yang bikin keyakinan kelas 1, 2, 3, tidak. Kita lempar ke anak. Maunya gimana kelas kita enak? Maunya kamu sama ibu ini gimana supaya enak? Jadi itu yang kita lemparkan kepada siswa kita. Dan ini bisa direvisi dari waktu ke waktu. Jadi misalnya ada kita buat sebuah keyakinan di awal tahun pelajaran. Rasa-rasanya perlu diubah nih setelah semester 1 kayaknya ini kayaknya perlu ditambahkan. Atau ini kayaknya udah bagus banget nih. Jadi mungkin bisa kita ganti ke yang belum maksimal. Itu bisa direvisi dari waktu ke waktu. Ini kemarin saya sudah mencoba menyusun beberapa waktu lalu. Sebelumnya kesepakatan kelas sudah kami susun di awal tahun ajaran. Itu namanya masih kesepakatan sebelum saya mengikuti kegiatan PGP. Seiring waktu saya revisi, saya kuatkan lagi dalam bentuk keyakinan kelas. Itu langkahnya itu sebenarnya nggak banyak. Yang pertama itu kita menyosialisasikan ke anak-anak keyakinan peraturan yang seperti apa yang kita buat. Nah, selanjutnya nanti anak-anak kita suruh membuat di kertas 1 atau 2 poin apa yang dia inginkan kelasnya itu seperti apa, sikap apa yang ingin dia tengok dari kawan-kawannya, sikap apa yang ingin dia dapatkan dari gurunya. Dia tulis, mereka tempel nih semuanya kemarin 32 anak. Namun kan tidak mungkin 32 itu kita jadikan sebuah keyakinan. Itu tadi kita seleksi. Kita ubah kata-kata yang masih negatif yang pakai jangan, tidak itu menjadi kata-kata yang lebih positif. Yang sama narasinya kita jadikan 1. Jadi dia mepet menjadi 3 atau 4 saja. Selanjutnya ini segitiga restitusi. Berdasarkan teori restitusi tadi ada namanya sebuah cara pemecahan masalah dengan siswa anak kita yang bernama segitiga restitusi. Jadi ada 3 langkah utama. Yang pertama itu namanya menstabilkan identitas. Nanti kita lihat bagaimana cara menstabilkan identitas. Yang berikutnya adalah memvalidasi tindakan yang salah. Kenapa? Karena kita merestitusi anak karena dia berbuat yang salah. Kalau anak itu betul ya nggak perlu direstitusi. Oh udah sesuai dengan keyakinan. Jadi kerjakannya apa keyakinan kelas kita. Jadi yang kita restitusi adalah sesuatu yang tidak sesuai. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan, artinya memperkuat. Apakah dia memang betul ingin menjadi lebih baik, atau seperti ini saja. Jadi kita lihat contohnya. Pada menstabilkan identitas, prinsipnya seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa membuat kesalahan itu kan bagian dari proses pembelajaran. Wajar. Tahu itu. Wajar ya nak, kamu tuh begini, kamu tuh begitu. Pokoknya intinya nggak usah lah kita bahas yang salah-salahnya, nggak usah lah kita bahas siapa yang salah sebenarnya. Fokuslah kita memperbaiki. Mau nak? Ya, validasi tindakan yang salah. Prinsipnya apa? Bahwa setiap perilaku itu pasti karena ada suatu kebutuhan yang tidak terpenuhi tadi. Ya tahu ibu nak, pasti kamu punya alasan kan? Boleh tahu kenapa? Kok bisa? Kok diulang-ulang nah? Apa alasannya? Ibu mengapresiasi nih. Kamu cuma ya, nggak sampai full. Ibu apresiasi. Yang ketiga itu langkahnya menanyakan keyakinan. Udah kita explore tadi ya alasannya. Udah kita kasih penguatan tadi apa-apa nah itu wajar dan segala macam. Kita tanyakan keyakinannya dengan prinsipnya itu tetap tadi itu ya diulang-ulang, kontrol itu berada di tangan kita, berada di tangan kamu nak, dan motivasi itu harus berasal dari dalam diri atau motivasi intrinsik internal ya yang kita kenal. Biasanya kita bisa mengucapkan kata-kata atau kalimat seperti jadi apa nak keyakinan kelas kita, jadi kelas kita ini baiknya bagaimana, kamu pengen nggak kelas kita tuh seperti A,
B, C yang baik-baik. Jadi kamu tahu ini itu betul masalahnya. Jadi ibu di bawah sertifikat masih berdua sama tapi ibu nggak mau fokus sama masalahnya, tapi gimana kita ini mau jadi kan kebiasaan ini nggak seperti ini pasti ini punya alasan boleh tahu alasannya. Jadi nggak bisa mungkin tapi luar biasa loh yang mau kira-kira ini menjadi siapa sih? Jadi apa nih keyakinan kelas yang harus kita tingkatkan? Itu ini harus gimana? Sekali tidak mau kasih solusi ini mudah-mudahan juga harap juga sebagai-bagainya juga berpeluang kira-kira menurut ini bisa melakukan kehidupan berbiasa dan tidak sia dan apa boleh ya ternyata kita sudah melakukan. Tapi seperti yang saya bilang tadi, mungkin bahasa itu kita mau lagi ngapain ya sekarang? Bimbingan kah, apakah semangat? Ternyata itu namanya segitiga restitusi kegiatannya. Paling mungkin kita menyempurnakan lagi teman-teman ya, yang ada bagian-bagian tadi yang ketinggal mungkin kita lupa menanyakan alasan atau bagian kita lupa kasih penguatan kesalahan itu wajar, mungkin kita langsung aja ya nak jadi kenapa tadi nggak datang, lupa kita bilang bahwa terlambat wajar. Nah jadi mungkin dari sini saya juga harus belajar lebih baik lagi sama anak-anak, mudah-mudahan bisa konsisten intinya melakukan hal seperti ini karena kita tidak bisa memungkiri naik turunnya kejiwaan di bapak ibu guru ini, apalagi di zaman yang menantang ini bapak ibu. Ada saatnya kita tidak bisa melakukan restitusi, kita bisanya saat itu mungkin sebagai pembuat rasa bersalah. Kegiatan-kegiatan disiplin positif lain dan kegiatan misi nyata saya ini baru satu yang masih jauh dari sempurna, masih jauh dari kata sangat baik, yang masih sangat butuh bimbingan dari teman-teman, dari ibu kepala sekolah, pengingat juga dari anak-anak. Coba mulai saya lakukan dengan siswa-siswa. Ini juga yang sudah sering juga kita lakukan, teman-teman lakukan. Aduh saya luar biasa sekali, beruntung, sangat beruntung ditempatkan mengajar dan belajar di S182 ini karena mendapat support system yang besar sekali, terutama dari ibu kepala sekolah dan teman-teman. Tepuk tangan untuk kita semua. Kan kuliahnya ada curhat soalnya sama saya, jadi ada lah cecaknya saya kasih bimbingan sedikit kemarin, kasih pencerahan. Iya, jadi terlalu hot kemarin tuh sampai itulah. Kalau udah ngomong sama teman kita tentang suatu topik, tentang hal-hal yang kita sukai, gimana kita mengurus anak. Nah, ini budaya kita yang sudah kita lakukan selama ini, mudah-mudahan tetap lestari, kita tingkatkan menjadi yang lebih baik. Akhirul kalam. Ingin sekali tahu kata-kata imbalan. Imbalan ini kan biasanya itu ke materi atau dalam bentuk yang membuat anak-anak itu lebih gimana gitu ya caranya dia untuk melakukan motivasi yang datang dari kita dan mendorong untuk diri anak tersebut. Imbalan yang seperti apa yang harus kita berikan? Apakah boleh? Boleh, sah-sah saja selagi dalam koridor yang sewajarnya.
yang tidak menentang aturan-aturan, norma-norma, atau di atasnya lagi undang-undang. Selagi tidak keluar, tidak berbenturan dengan hal-hal tersebut. Namun demikian, untuk kita memberikan imbalan atau penghargaan terhadap anak-anak kita, siswa-siswa kita, ini sifatnya jangka pendek hasilnya. Dan janganlah menjadi suatu kebiasaan. 1-2 kali wajar, tapi jangan jadikan pokoknya tahunnya setiap selesai pekerjaan dapat permen dari ibu. Tidak, jangan dijadikan seperti itu. Jadi ini untuk memicu awal. Biasanya imbalan atau penghargaan kalau bagi kita siswa kita belajar di kelas, biasanya kita kalau penghargaan itu bisa dari kata-kata atau dari sedikit kesenangan. Contoh boleh bermain 5 menit lebih cepat. Jadi tetap sambil kita memberikan imbalan atau penghargaan tadi ini, kita menanamkan ini tadi, sehingga saking kita seringnya menanamkan ini, dia lupa. Mau ibu kasih mau tidak lantas itu yang penting, aku pokoknya harus cepat nomor 1 selesai. Mau boleh permen cepat, mau tidak, mau dikasih permen, mau tidak, aku mau cepat, mau nomor 1. Itu yang mau kita tumbuhkan. Jadi seiring kita seringnya melaksanakan menerapkan yang ini, motivasi untuk memotivasi ketiga, dia lupa atas penghargaan atau imbalan yang dikasih. Yang menambahkan doanya mengenai motivasi dan perilaku. Sebetulnya di dalam RPP garas dan kata SP di situ ada penguatan. Nah, kalau saya tengok mendapat imbalan atau penghargaan boleh bentuk barang, juga boleh berbentuk kata-kata. Misalnya anak sudah menyelesaikan suatu pekerjaan yang sulit, kemudian kita pintar kali kamu, nah itu juga sesuatu penghargaan. Jadi menambahkan kalau penghargaan tadi kan tidak berupa barang. Kalau di kelas saya berupa tepuk tangan rumahnya. Misalnya dia maju ke depan, bisa mengerjakan soal, itu kasih tepuk tangan untuk kawan kita, kan merasa bangga dia ketika kembali ke tempat dulunya. Itu aja, terima kasih. Ya luar biasa ya pengalaman dari rekan kita di kelas. Ya mudah-mudahan bisa kita lakukan juga di kelas kita. Kita berbagi, saling sharing. Ya silakan Ibu Dara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih atas kesempatan berbagi saya. Nah, di sini kita membahas tentang budaya positif ya, teman-teman. Dan di sini tadi saya ada sedikit tentang pembelajaran diferensiasi. Ini hal yang kalau saya pribadi memang ketika saya dulu saya sering dengan pembelajaran diferensiasi ini, yang artinya bahwa di sini kita sebagai guru atau pendidik kita menggunakan berbagai metode untuk siswa, tetapi sesuai dengan kebutuhan siswa tersebut. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran baru, kita tuh ada kesepakatan di kelas. Dulu kesepakatan, dan saya sudah melakukan itu di kelas, dan sekarang berubah menjadi tentang keyakinan kelas. Saya membuat kesepakatan salah satunya jika siswa tidak mengerjakan PR, dia menulis sampai berapa kalimat gitu ya. Jadi udah saya jalankan dan siswa tersebut melakukannya. Namun kedepannya dia malah sering ketika ada PR dia tidak datang. Nah, itu kan suatu masalah di kelas. Dan tadi saya melihat ada bahwa keyakinan kelas itu bisa kita revisi tadi Bu dari waktu ke waktu. Dan bagaimana tindakan kita lakukan dan revisinya tuh bagusnya berapa lama keyakinan kelas tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dara. Ya, pembelajaran diferensiasi ini sangat booming itu sekitar 1 bulan sejak kurikulum Merdeka ya, Bapak Ibu teman-teman, bahwa pembelajaran itu harus sesuai dengan kebutuhan siswa. Kita lihat gaya belajarnya seperti apa. Jadi di dalam sebuah pembelajaran di kelas itu kita bisa membagi siswa-siswa kita dalam kelompok-kelompok sesuai dengan tergantung sesuai dengan gaya belajar boleh, sesuai dengan produk yang ingin dihasilkan dari pembelajaran itu boleh. Misalnya produknya beda-beda gitu kan. Yang satu produknya yang tulisan, satu audio dan lain-lain boleh. Itu juga berkaitan dengan tadi gaya misalnya anak nggak boleh PR, kita kasih
Kalau dari teorinya memberikan seperti yang disampaikan teman kita itu mungkin salah satu arahnya ke hukuman. Kenapa? Karena dia sifatnya kita yang memberikan tanpa apa istilahnya kesepakatan sama siswa. Di dalam masa revisi itulah kita nanti mengevaluasi kembali apakah keinginan kelas kita itu sudah sesuai dengan kelas kita. Misalnya udah dicobakan cara seperti itu, tidak teman, dicobakan cara yang lain dia tidak datang. Berarti ada yang kita harus ganti. Mungkin kalau saran atau menurut pendapat saya pribadi, kita coba melakukan segitiga restitusi kepada anak tersebut. Kita panggil dia kan di luar jam pelajaran, dan kita lakukan 3 tahap tadi itu. Dari bicaranya 4 mata, dari hati ke hati. Nah, dan kita harapkan dari kegiatan tersebut akan muncul nanti apa penyebabnya dan bagaimana bisa kita menyelesaikannya. Dan nanti kita integrasikan ke keyakinan kelas kita yang baru bahwa rupanya salah satu kebutuhan anak ini di kelas ini harus kita masukkan di poin ini untuk keyakinan kelas seperti itu. Mudah-mudahan nilai waktu kita bisa berbagi lebih banyak lagi, lebih luas lagi. Dan luar biasa terima kasih atas dukungan Bapak Ibu teman-teman. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Haryani Subari. Saya merupakan salah satu guru SD Negeri 182 Pekanbaru yang merupakan teman sejawat dari Ibu Maya. Dari paparan Ibu Maya tadi tentang praktik baik, berbagi praktik baik tadi, saya cukup merasa tertampar bahwa selama ini apa yang telah saya lakukan jauh dari yang diharapkan dan seharusnya begitu. Jadi apabila saya mungkin ya untuk kedepannya ketika angkatan CGP buka kembali, insya Allah saya akan mengikutinya. Dan alhamdulillah di kesempatan sebelumnya walaupun belum rezeki, tapi saya merasa bahwa yang tadinya saya merasa diri saya itu tidak pantas untuk ikut CGP, dengan melihat paparan dari Ibu Maya tadi, saya seharusnya lebih menghargai diri saya, bahwa saya harus memantaskan diri saya juga, bahwa saya bisa ikut menjadi salah satu agen pembawa perubahan dalam dunia pendidikan melalui CGP ini. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sukses terus untuk Ibu Maya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Misrawati MPD, guru dari SDN 182 Pekanbaru, salah satu rekan dari Ibu Maya Matela SPD. Saya sangat terinspirasi dari budaya positif yang telah dipresentasikan oleh Ibu Maya, salah satu CGP angkatan 9. Alhamdulillah, semoga kami rekan Bu Maya bisa menerapkan budaya positif tersebut di dalam kelas, dan kami juga terinspirasi untuk menjadi CGP selanjutnya. Sukses ya Bu Maya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.